Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrul Fala, mahasiswa D4 Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang database yang berjudul pengenalan sistem database. Di sini saya akan mengenalkan apa itu sistem database. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definisi basis data, yang kedua sistem basis data, yang ketiga komponen sistem basis data, yang keempat abstraksi data, dan yang kelima adalah bahasa basis data. Baik, kita masuk materi yang pertama adalah definisi basis data. Basis data diibaratkan sebagai lemari arsip atau penyimpanan data. Biasanya kalau di kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya lemari atau loker atau berangkas seperti itu. Dan basis sendiri artinya adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili objek. Contohnya manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara-suara. Lanjut, definisi basis data. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Basis data adalah juga disebut kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam bentuk media penyimpanan elektronik. Selanjutnya, prinsip kerja basis data. Prinsipnya adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan basis data adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data yang disebut speed. Lalu tujuan yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan. Di sini disebut space, dan yang ketiga keakuratan atau disebut akurasi. Ya, mungkin istilah-istilah di sini masih asing di telinga kalian semua. Di sini saya akan menerangkan saja sedikit. Biar lebih menambah pengetahuan aja. Lalu selanjutnya adalah pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan constraint. Tipe data, domain data, dan keunikan data. Gunanya adalah untuk menekan ketidakakuratan saat menyimpan data atau yang disebut dengan entry data. Lalu ketersediaan atau availability, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Selanjutnya adalah kelengkapan atau completeness. Kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Fungsi yang selanjutnya adalah keamanan atau security. Selanjutnya memberikan keamanan atas hak akses data. Fungsi yang terakhir adalah kebersamaan pemakaian atau shareability yang bersifat multi-user. Jadi database itu bisa dipakai tidak hanya satu user, tapi bisa multi user atau banyak user. Materi yang kedua adalah sistem basis data. Sistem sendiri berarti tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas jumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Ini adalah contoh program aplikasi DBMS atau Database Management System tadi. Ada DBase, Fox Pro, Ingress, Microsoft Access, Oracle, SQL Server,
DB2, MySQL, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya aplikasi DBMS. Baik, materi yang ketiga adalah komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data terdiri dari, yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Sudah pasti, kalau basis data tanpa hardware tidak akan bisa terbentuk basis data itu. Hardware itu yang kita pakai di sini adalah komputer, memori, storage atau hard disk, peripheral, dan sebagainya. Komponen yang kedua adalah sistem operasi atau OS. Hardware, jika tidak ada OS-nya, hardware tersebut tidak akan bisa melakukan apa-apa. Program OS adalah program yang menjalankan sistem di komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Komponen yang ketiga adalah basis data tersebut sendiri atau database. Maksudnya adalah menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks, dan sebagainya. Dan komponen yang keempat adalah DBMS. DBMS atau Database Management System. DBMS di sini adalah perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Yang contohnya seperti tadi di slide yang sebelumnya, ada Microsoft Access, Oracle, MySQL, dan lain-lain itu. Lalu komponen yang terakhir adalah pemakai atau user. Komponen-komponen yang sebelumnya tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pemakai. Jadi di sini komponen yang terpenting adalah user atau pemakai database. Materi yang keempat adalah abstraksi data. Dalam database, data tersimpan dan dipelihara oleh DBMS. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Sebenarnya abstraksi data ini dalam perkuliahan saya tidak terlalu dibahas karena tidak dipakai. Tapi di sini saya singgung sedikit agar menambah pengetahuan saja. Lalu materi berikutnya adalah yang terakhir, bahasa basis data. DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya SQL, DBS, dan sebagainya. Bahasa database ada dua jenis. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama adalah DDL. Digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu data dictionary. Data dictionary sendiri berbentuk metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Jadi sebelum file data yang sesungguhnya itu diakses, sistem akan mengakses data dictionary terlebih dahulu, gitu. Dan yang kedua adalah bahasa DML, yaitu digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data dalam database. Manipulasi dalam bahasa DML ini mencakup pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, menyisipkan data baru ke database atau insert, penghapusan data atau delete, dan pengubahan data atau update. Terdapat dua jenis DDL, prosedural dan non-prosedural. Baiklah, demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.